pada santriwan dan santriwati agar mereka terus belajar dan terus mandiri? Apa yang akan tekankan? Saya menekankan kepada mereka satu, supaya bisa hidup dalam kondisi apapun. Makanya alhamdulillah juga ada WC rusak, ada kobong kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Al-Mekah. Terima kasih masih ketemu kembali dengan kami di TV Al-Mekah dalam program Pesantren Berbicara. Sahabat-sahabat Al-Mekah, kami hari ini sudah berada di Pondok Pesantren Madinatul Albab dengan Ustadz Fitroh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Sehat ya, Kak? Alhamdulillah. Pak Ustadz, sebelum kita ngobrol, kita lebih baik buka masker dulu biar lebih enak, karena cuaca pagi hari ini juga membuat kita makin tambah imun kita. Tapi memang tetap protokol kesehatan tetap kita jaga. Tapi karena kita juga sudah melakukan prokes kesehatan di tempat Ustadz juga tadi sudah kita lakukan. Mari Kang. Nah, ini kan ngelihat Ustadz Fitroh keren jadinya. Alhamdulillah, udah dari dulu. Dari dulu ya? Iya. Memang udah bawaannya udah keren ya? Pak Ustadz, kami terima kasih dari Al-Mekah. Malam-malam kemarin kami sudah bisa diterima oleh Pak Ustadz dalam program Pesantren Berbicara. Kami pengen ngobrol sama Pak Ustadz bagaimana proses Pak Ustadz memperjuangkan pesantren ini sehingga adik-adik kita santriwan dan santriwati itu bisa terus menjalani kegiatan untuk membangun akhlak karimah dalam agama kita. Pak Ustadz, pernah nggak Pak Ustadz saat ini di umur yang sekarang bisa menceritakan sejarah dari Madinatul Albab itu mulai Pak Ustadz Fitroh bangun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda alam ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ya, terima kasih. Kang dari Al-Makkah beserta kawan-kawan dan rekan-rekan semua. Ya. Kami semua merasa senang, gembira dan bahagia. Amin. Ucapan penyambutan kebahagiaan yang ingin kami sampaikan, namun apalah daya tangan tak sampai, ingin mati bulu gunung, namun inilah apa adanya. Iya, kami terima kasih Kami juga Kang. mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa membahagiakan. Alhamdulillah, udah alhamdulillah. Tentang sejarah, Ya. saya berasal dari Ciamis. Kalau pesantren dulu tuh di Paseh di Sulalatul Huda. Saya didikan Kiai Haji Didi Abdul Majid yang sekarang dikelola oleh anak-anak dan mantu-mantunya, yang diantaranya adalah Kiai Haji Aminuddin dan Kiai Haji Lutfi dan lain sebagainya. Kurang lebih 12 tahun saya mondok. Entah dapat ilmu atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Tahun 2014 saya datang ke sini, ke Karangnunggal, Desa Sari Mukti. Alhamdulillah saya mendapatkan orang Turki. Orang Turunan Turki. Kidul. Turki Kurunan Kidul. Turunan Ya, Kidul. alhamdulillah. Tahun 2014 saya langsung di sini langsung mendirikan pondok pesantren. Malah di situ dulu ada bangunan tua di depannya tuh saya bikin langsung, saya pede-pede aja lah. Gak apa-apa, soalnya ada anak yang dititipin sama orang tuanya ke saya gitu. Saya bikin di sana pelang pondok pesantren. Dulu tuh bukan Madinatul Albab tapi Sulalatul Aulia. Oh, Sulalatul Aulia. Sulalatul Aulia. Berhubung saya dulu tuh mau mengajukan atau mau membuat akta yayasan, katanya Sulalatul Aulia ini udah nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Ini udah ada katanya. Oh ya.
Pak kalau bisa diganti aja. Ya udah saya ganti gitu. Oh, jadi sejarahnya Ya, sejarah. waktu pada saat apa tadi namanya pondok pesantren pertamanya Sulalatul Aulia. Suratul Aulia itu sudah tercatat. Iya, sudah ada. Sudah ada tercatat, maka di pembukuan akhirnya Pak Ustadz Fitro mengganti namanya. Jadi Madinatul Albab. Ada artinya nggak Pak Ustadz? Ada. Saya berharap ini menjadi pesantren ini sesuai dengan nama. Madinah itu kan kota. Oke. Albab itu orang-orang yang berakal. Jadi saya ingin menciptakan sebuah kota untuk orang-orang yang berakal. Alhamdulillah. Jadi kayak Al-Mekah juga ya. Iya, Al-Mekah itu kan lambangnya itu adalah Ka'bah dan masjid, kan begitu. Jadi banyak orang berputar di Ka'bah dan ingin melakukan rukun Islam yang kelima ya. Iya. Untuk menunaikan ibadah haji bagi kita yang mampu ya itu kita bikin karena Al-Mekah itu tapi sih memang bukan bahasa dari asli Mekahnya. Kita pakai keindonesiaannya. Terus Kang? Dulu tuh biasalah waktu anak-anak ngaji-ngaji biasa gitu. Namun nggak disangka-sangka ada yang dari jauh, dari Salawu, ada yang dari Ciamis. Saya udah katakan ada yang dari Jakarta. Ya udahlah, mereka ingin mondok di sini gitu. Kebetulan ada rumah tua, kita bikin rumah tua itu kita renovasi menjadi sebuah kopong dan madrasah ala kadarnya. Kita ngaji melaksanakan kegiatan-kegiatan pengajian itu ya di sana awal mulanya. Terus berjalan. Ada permintaan dari lingkungan masyarakat, permintaan dari orang tua santri. Pak Ustadz, anak saya nih lulusan SD katanya. Duh gimana kalau ada sekolah gitu. Kesayang katanya kalau nggak dilanjutin. Saya buatlah sekolah gitu. Insya Allah. Kebetulan saya sarjana juga gitu dulu. Pesantren dulu pernah saya ikut sekolah-sekolahan gitu di STHG. Cuman nggak pernah memakan bangku aja. Katanya harus pernah makan bangku sekolah. Saya nggak pernah gitu. Jadi harus yang makan bangku sekolah baru bisa gitu. Tapi karena nggak makan bangku sekolah itu sebenarnya bukan makannya Pak Ustadz, tapi ilmunya di bangku sekolah itu penting. Nah akhirnya udah berjalan 2014 sehingga timbullah Madinatul Albab ya. Kemudian sekarang ini jumlah santri sebelum dan sesudahnya ada Madinatul Albab itu gimana ceritanya Pak Ustadz? Awalnya cuma satu orang. Berawal dari satu orang. Terus nambah 2, nambah 3. Terus yang konsisten itu selama 2 tahun kalau nggak salah 2 tahun berturut-turut cuma 6 orang aja. Oh, cuma 6 orang aja. Konsisten berturut-turut itu cuma 6. Tapi alhamdulillah dari tingkat umur berapa itu? Atau dari mulai SD apa SMP itu dah? Yang 6 orang ini? Itu campur. Oh, campur. Ada yang SMP dan ada yang SMK. Gitu. Dan dia 6 orang itu di lingkungan sini? Di lingkungan sini. Atau memang belum ramai dulu lingkungan, makanya atau memang masih belum ini ya? Atau seperti apa Pak Ustadz? Memang di sini tuh dulunya ada pondok pesantren ya Kang, sebelah sana katanya udah gede itu dulu tuh. Tapi ya gitu teh lah namanya juga lembaga gitu, ada majunya ada mundurnya. Malah saya sempat diledek sama teman-teman tuh. Kamu baru 6 santri mau bikin pesantren, berapa katanya santrinya? Saya cuma 6 saya bilang. Punya kamu berapa? Ada 200, ada 300, ada 400. Kalau kamu punya 1000, saya jumlahin jadi 1006. Gak apa-apa lah, jadi pelengkapnya aja gitu. Ya. Tapi alhamdulillah kalau nggak ada 6 nggak jadi 1000 kan. Nah tapi malah Pak Ustadz bilang mengatakan udah kamu 1000-nya saya 6-nya. Jadi nanti jadi 1006. Bagus juga itu kayaknya. Jadi pesantren 1006. Nah waktu 2014 kita kembali lagi dengan 6 berturut-turut dan sehingga sampailah terbitlah semua perizinan yang ada di pondok pesantren Madinatul Albab ini. Nah kalau dari mulai awal sampai sekarang Kang sudah berapa santriwan santriwati kita? Sekarang tuh santri alhamdulillah udah mencapai 47 santri. 47 alhamdulillah. Itu yang mondok, yang mukim, sebagian lagi pulang kan santri ada pulangnya gitu. So, santri kalong ya? Iya. Belum lagi yang santri kalong gitu. Yang anak-anak kecil, belum lagi yang SMA. Di sini kan udah ada SMA. Belum lagi yang sekolah gitu. Yang sekolah di sini 100-an ada? Mondok.
kurang lebih adalah. Ada ya? Kalau dijumlahkan gitu. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat Al-Mekah, saya yakin pada saat saya pertama kali ketemu Ustadz Fitro ini tipikal orangnya nggak banyak ngomong, biasa saja, kemudian rendah hati, humble, dan tidak mau menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa. Dari mulai awal saya masuk kemari, kesederhanaan itu dipimpin oleh Ustadz Fitro itu selalu ada. Makanya sahabat-sahabat Al-Mekah, Madinatul Albab yang sekarang kami hadirkan, udah ketemu dengan Pak Ustadz Fitro, inilah ingin kami tanya, ada 100 kurang lebih santriwan dan santriwati, baik itu yang mondok maupun itu yang kalong ataupun ada yang di lingkungan pulang juganya. Pak Ustadz, dari 100 hampir kurang lebih ini, nggak kewalahan, berapa banyak pengurus di tempat Pak Ustadz? Pengurus itu pasti sesuai lembaga, Kang. Lembaga sini saya berbola dari PAUD, ada lagi SMP, SMA, pesantren, ada lagi ngaji biasa gitu anak-anak. Ya pengurusnya cuman alhamdulillah lah diurus oleh pengurus yayasan dan keluarga aja yang ada. Saya, istri, adik, dan ada santri-santri yang udah pada gede. Alhamdulillah mereka juga kami libatkan untuk mengajar, pembelajaran juga bagi mereka. Nanti kelak mereka juga bisa meneruskan kita yang ingin membuka pesantren di kampungnya atau di wilayah mereka nantinya. Nah, total berapa orang? Total adalah 15 orang. 15 orang. Berarti dari pengurus inti ada berapa, Kang? Pengurus inti itu paling tiap lembaga cuma satu-satu gitu. Berarti bendahara, kemudian ketua dan sekretaris. Dan tapi di bidangnya masing-masing itu ada ya, dari mulai SMA, yang PAUD ya, kemudian yang lain-lainnya. Ini masuk dalam ini enggak? Perkumpulan kayak seperti FKDT? Kalau FKDT itu masuknya diniyah, Kang. Oh, diniyah. Kalau ini enggak? Ini kan pondok pesantren ya? Kalau FKPSE masuknya EPP. Oh, EPP itu pesantren. Oh, forum pondok pesantren. Oh, kalau yang FKDT itu diniyah takmiyah ya. Oh, jadi ini belum. Atau saya kebetulan saya nggak mendirikan diniyah di sini. Ada di tetangga disebut. Oh, sudah ada diniyahnya. Jadi kita pondok pesantren aja ya. Kang, dari 100 saya nih mohon maaf nih sebelumnya. Ya, siap. Gimana cara ngelolahnya nih, Kang? Anak-anak ini kan ada kurang lebih setengahnya itu tidak berada di rumah. Allah memberikan ke Akang, dititipkan anak-anak pesantren dari orang-orang tuanya ke Akang. Saya ngelihat dari tadi itu ya, tadi malam saya ngelihat juga, saya juga ada terpikir gitu, Kang, agar sahabat-sahabat Al-Mekah di luar sana itu tahu perjuangannya Ustadz Fitro itu dititipkan santriwan santriwati itu kurang lebih umurnya saya lihat itu udah mulai dewasa, dan mereka itu pasti otomatis butuhlah kehidupan, dan terutama khas dari pesantren kita sendiri. Akang ada kegiatan lain nggak selain itu untuk mendapatkan hasil patungan sama-sama? Kegiatan ya adalah insya Allah gitu. Baru di belakang sana ada kandang domba tuh, saya tuh. Terus di sebelah sana juga ada perkebunan sampu-sampu wae mah gitu ya. Alhamdulillah. Tapi untuk sandang pangan, penerangan anak-anak, insya Allah apa Akang bikin kemandirian UMKM sehingga anak-anak kita itu bisa saling bertukar dan hasilnya bisa kita zakatkan buat pesantren, atau memang Akang berjuang sendiri? Awalnya tuh memang kan masih sedikit dulu. Ya. Masih sedikit awalnya, memang gak kepikiran. Nah, santri segini mah insya Allah kita tanggung, masih kayaknya bisa direkap. Tapi kesini saya baru berpikir kemarin gitu. Karena kan santri sekarang alhamdulillah makin berkembang, makin banyak gitu, makin yang berminat mondok di sini tuh alhamdulillah makin ada gitu, makin bertambah tiap tahunnya tuh. Saya berpikir, saya harus punya usaha apa aja yang bikin, yang penting ada kegiatan buat saya, buat santri dan buat pengurus pondok pesantren untuk mencukupi kebutuhan, menjadi UMKM lah. Makanya saya bikin kandang kambing di sana tuh, tujuannya tuh untuk kemandirian. tambah kemandirian. Betul. Nah, selain kandang kambing dan pertanian, untuk bisa membuat anak-anak santri kita itu menjadi mandiri, ini ada nggak swaklolah dari orang tua yang menitipkan umpamanya berapa sebulan bisa ditambahin buat untuk orang-orang tua?
Dari awal sampai sekarang alhamdulillah saya tidak pernah membebankan satu perak pun baik ke santri Masya Allah. ataupun ke orang tua santri. Iya. Ini saya layani semuanya dengan gratis, tak ada pungutan apapun. Malah ada orang tua santri yang bertanya, "Pak Ustadz, ini gimana makannya?" "Udah Bu, makannya Ibu punya nggak buat makannya? Kalau Ibu punya buat makannya, Ibu mau ngasih sama anak Ibu silahkan. Tapi kalau nggak ada, nggak usah. Cari yang gampangnya, cari yang entengnya saja. Jadi biarkan Ibu bapaknya di sana tuh usaha, jadi nggak usah mikirin jadi beban di sini. Iya. Kasihan juga gitu Iya, kan." biarkan Saya Ustadz sendiri yang bersama. mengatur itu semua. Insya Allah. Asalkan dia mau belajar. Iya. Dan dia mau belajar ngaji dan semuanya. Insya Allah. Nah, sahabat-sahabat Al-Mekah, saya mohon maaf sekali lagi kepada seluruh ajengan dan pada santriwan-santriwati. Saya bertanya ini kepada Ustadz Fitro, kami Al-Mekah Foundation juga ingin berbagi kepada sahabat-sahabat yang ada di Madinatul Albab. Apabila sahabat-sahabat yang ada di luar sana ada sedikit rezekinya ingin diinfakkan segala macam hal, baik berbentuk apapun, kita sama-sama bisa silaturahim ke Madinatul Albab dan untuk kita bagikan bersama, dan sehingga kita bisa membangun dan kita bisa sama-sama untuk berbagi demi kelancaran perjalanan semua para santriwan dan santriwati. Tapi bukan berarti Ustadz Fitro itu dididik untuk meminta-minta. Tidak, biarkanlah Al-Mekah Foundation yang bermohon kepada sahabat-sahabat sehingga apa, kita nanti tinggal bisa berbagi. Pak Ustadz, kan kalau misal seandainya orang tuanya itu datang berapa lama sekali Pak Ustadz? Macam-macam, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, malahan ada yang nggak pernah didatangin. Malah ada juga yang jauh gitu kan, orang tuanya jauh dititipin sama ininya sama saudaranya datang ke sini juga gitu. Nah, jadi kadang 2 minggu sekali, kadang ada juga nggak datang. Iya. Nah, Pak Ustadz, kalau misalnya komunikasi ya, kan di dalam pesantren itu kan terbatas. Nah, kalau misalnya ada orang tua yang kangen gitu, kalau nggak bisa datang, itu nelfon Pak Ustadz apa enggak? Nanya kabar anaknya seperti apa gitu. Iya, ada yang seperti itu, nanya-nanya di lewat via medsos lah, HP atau yang lain sebagainya gitu. Iya, ada. Jadi ditanya juga. Tanya. Nah, kalau misalnya gini Pak Ustadz, apa sih yang dipelajari di ciri khasnya di Madinatul Albab ini, pelajaran yang pernah Pak Ustadz berikan kepada anak-anak kita? Ciri khasnya apa? Kan kebanyak pesantren itu kan memiliki ciri khas. Kalau di Madinatul Albab itu ciri khas pelajarannya apa sih Pak Ustadz? Satu ya sama saja dengan pesantren yang lain, ada pengkajian kitab kuning, Oke. ada tahfidz Quran. Saya masukin juga di sini ada ekstrakurikulernya, qiraat, tarbiyatul mubalighin Nah, wal mubalighat. sebentar, kiroah, talbi, apa itu ekstrakurikuler itu ini yang Pak Ustadz pelajari dulu di pesantren. Iya. Ilmu ini yang Pak Ustadz kasih ke anak-anak. Ya, semuanya yang dapat saya dari pesantren dan dari guru-guru saya dulu. Saya berikan semuanya pada Semua anak. kepada anak-anak. Nah, contoh kecilnya saja, itu yang paling menarik yang anak-anak suka itu ekstrakurikuler pelajaran apa Pak Ustadz? Paling silat. 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 Wah, Pak Ustadz ini sahabat-sahabat juga coba silat ya. Oh, Tapi silat itu anak-anak- pakai apa? Pakai yang Sundaan atau silat yang umum? Silat biasa aja. Silat biasa aja. Tapi anak-anak tuh saya ingin mereka bisa gitu, tapi anak-anak kelihatannya kurang pada ini gitu, tapi antusiasnya mereka ingin, tapi enggak. Ya namanya Iya, juga anak-anak paham, jarang iya. diapalin Iya, gitu. betul. Jadi ilmu silat itu lebih penting kayaknya. Insya Allah. Tapi tetap ilmu agama kan dari nomor satu kan. Nah, selain ilmu silat Pak Ustadz, apa yang digemarin anak-anak? Apakah kajian yang menggunakan nada-nada seperti kayak ciri khas lain gitu Pak Ustadz? Kiroan. Kiroah, itu namanya kiroah. Kiroah. Kiroah itu apa? Seperti apa Pak Ustadz? Biar sahabat-sahabat Al-Mekah tahu. Seni membaca Al-Quran menggunakan lagu. Oke. Iya. Seni. Baca Al-Quran Al-Quran. menggunakan lagu. Nah, saya boleh nggak satu aja kecil pendek Pak Ustadz mengeluarkan satu ayat menggunakan lagu. Ini ada kamera Pak Ustadz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
saya. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Aduh, saya merinding. Kenapa bilang? Saya ada 2 ajengan. Kemarin saya ke Ustazah Pipin. Beliau juga seorang qori, keluarganya. Dan akhirnya saya hari ini diketemui lagi dengan Pak Ustadz Fitro yang betul-betul bisa. Inilah ciri khas di pesantren yang nggak pernah bisa saya tinggalkan kepada sahabat-sahabat santriwan dan santriwati. Kenapa? Saya ketemu dengan ajengan itu selalu membuat hati saya itu bahagia. Kenapa seperti itu? Kami di kota ini belum tentu bisa, juga jarang mendapatkan waktu seperti ini untuk ketemu dengan ajengan yang bisa membuat kita itu tambah imun sebenarnya. Nah, COVID itu bisa kelar ini dengarkan suaranya Pak Ustadz Fitro. Nah, prestasi yang pernah diikutin apa Pak Ustadz? Prestasi saya. Prestasi pesantren Madinatul Albab pernah ngikutin perlombaan ke anak-anak kita atau adik-adik kita yang menjadi jawara? Alhamdulillah tiap ada perlombaan juga suka ikut, suka memberanikan diri gitu. Mungkin sampai sekarang kalau sampai tahap juara belum sampai ke sana. Oke. Kami masih dalam tahap pendidikan, masih dalam tahap apa? Ya penggemblengan anak-anak lah. Iya. Karena masih baru kan pesantrennya gitu. Iya, dari 2014 sebenarnya sih agak lumayan Pak Ustadz. Kenapa? Bagaimanapun juga Pak Ustadz berjuang, saya akan selalu mendoakan Pak Ustadz dan saya akan mendukung dan akan siar terus untuk Madinatul Albab agar kita semua ini teman-teman di luar itu tahu bahwasannya perjuangan Pak Ustadz Fitro itu tidak gampang. Jadi teman-teman yang pengen punya pesantren itu juga jangan berpikir wah punya tanah, punya uang langsung bikin pesantren. Mengelola itu tidak gampang Pak Ustadz. Saya yakinnya. Kenapa? Saya sudah banyak mendatangi para pondok pesantren sehingga banyak dari sahabat-sahabat kita tuh para ajengan ya kewalahan sebenarnya gitu loh. Dan cuma hanya berpasrah diri kepada Allah dengan jihad fisabilillah itu. Pak Ustadz pernah nggak sih bergabung dengan orang di luar sana sehingga dapat bantuan dari pihak-pihak lain, contohnya dari swasta, baik pun dari pemerintah ataupun dari swakelola, dari masyarakat? Mana yang lebih besar banyak bantuan yang datang Pak Ustadz? Kalau kita boleh berbagi dengan kami. Dari swasta ada, kebetulan Akang kan dulu pernah kesini itu siapa rekan-rekannya ngasih sumbangan, alhamdulillah keterima. Dari masyarakat, alhamdulillah saya punya kenalan grup Pespa, anak-anak komunitas-komunitas lah, mereka antusias, alhamdulillah membantu sedikit demi sedikit gitu, alhamdulillah keterima sama saya, keterima sama pesantren, sama santri-santri semuanya, alhamdulillah. Kalau dari pemerintah, ya alhamdulillah pemerintah sangat mensupport, pemerintah sangat sekali ikut membangun, membina pondok pesantren dari mulai sarana, prasarana dan yang lain sebagainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dibantu. Dan saya pun juga selalu ikut dalam kesempatan tersebut, meskipun kadang ada, kadang tidak ada, tidak berkecil hati lah namanya juga. Karena kita kan berjihad, otomatis ikhtiar. Jadi terima kasih pemerintah, baik swasta, sahabat-sahabat komunitas Pespa. Nanti di akhir ini pasti akan Ustadz Fitro akan mengucapkan itu. Tapi saya dari Al-Mekah mewakili sahabat-sahabat yang ada di Madinatul Albab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang sudah banyak membantu Madinatul Albab, sehingga kalau bisa jangan berhenti sampai di posisi ini. Karena nanti di show ini ada tayangan yang sahabat-sahabat bisa melihat kondisi pesantren Madinatul Albab seperti apa. Pak Ustadz, dari pemerintah sudah, tadi swasta, teman-teman, sahabat-sahabat yang lain. Pak Ustadz punya nggak sih cita-cita? Jadi di pesantren berbicara di Al-Mekah ini ada yang namanya titip ke kami. Apa sih yang Pak Ustadz pengen titipkan? Umpamanya Pak Ustadz punya program, Pak Ustadz pengen membangun tambahan apa segala macam, sehingga kami nanti akan beriungan dengan sahabat-sahabat Al-Mekah yang di luar di sana, supaya mereka juga tahu Pak Ustadz bisa menitipkan ke kami. Apa sih yang Pak Ustadz pengen titipan gitu ke kami? Saya cuma satu, ingin anak-anak belajar dengan tenang, nyaman, dan layak. Cuma itu saja. Karena di sini kami sangat kekurangan sekali sarana prasarana, terutama madrasah, kobong.
malah di sana ada asrama putri itu ukuran 3/4 ke 5 itu di dalamnya itu ada hampir 27 santriah yang itu di sana ada kobong itu santri laki-laki di sana. Jadi kobong itu penting. Ya. Dan itu kekurangan. Sekarang ada berapa, Kang? Kobong cuma ada 2, perempuan dan laki-laki. Itu juga udah kepadatan dalamnya gitu. Terus madrasah dan fasilitas-fasilitas yang lainnya lah, WC terutama, pengairan, MCK, pengairan dan yang lain sebagainya. Saya terus terang cuman satu yang saya inginkan, ingin mereka belajar dengan tenang, dengan nyaman dan dengan layak lah sebagaimana santri-santri dan siswa-siswi yang lainnya yang mereka belajar. Insya Allah, Kang. Insya Allah. Jadi sahabat-sahabat Al-Mekah, saya tuh ini yang paling saya senang di dalam pesantren berbicara. Titipan dari Pak Ustadz cuman simple dan sangat sederhana. Bagaimana santriwan santriwati kita, adik-adik kita, anak-anak kita itu bisa belajar dan mengajar dan tidur dengan nyaman. Nyaman itu bukan berarti untuk kemewahan, nyaman itu bukan untuk hati yang berlebihan, nyaman itu di luar dari apa yang sudah kita ketahui. Mulai dari kesehatan, kebersihan, kemudian kelayakan, kemudian MCK, kemudian kobong, dan tempat-tempat sarana dan prasarana. Memang sampai saat ini Ustadz Fitro berjuang dengan kekuatan hati dan pikiran beliau untuk bisa mengembangkan pesantren ini dengan baik. Tapi saya meminta dan memohon kepada sahabat-sahabat Al-Mekah yang di luar sana, yang memiliki hati yang mulia, kalau ingin mendengarkan TV Al-Mekah di pesantren berbicara, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombolnya agar kita bisa mendapatkan notifikasi dan kita ketemu dengan para ajengan yang lain. Dan ini kami lakukan siar kami sebagai di media sosial agar kami bisa bertemu dengan para ajengan-ajengan yang lain. Kang, nanti insya Allah Allah akan memberikan itu. Akang tidak sendiri. Kami Al-Mekah sebagai sahabat Akang, dan kita selalu terus berjuang dan kami terus bersiar agar Madital Albab mendapatkan tempat yang layak untuk anak-anak kita semua. Dan saya akan berjuang itu, dan saya akan dengan tim akan melakukan hal itu untuk membantu Akang. Kang, sehari-hari ngapain, Kang? Sehari-hari selain ngajar. Apa ya, selain ngajar emang sehari-hari saya ngajar anak-anak karena di sini lembaganya juga kebanyakan gitu. Malahan nggak ada waktu malahan untuk keluar, paling ada rapat-rapat, kumpul-kumpul sama para ajengan-ajengan dan yang lainnya gitu aja gitu. Selain tadi ke pertanian dan ke peternakan, ngurus kambing sama ngurus itu, ngurus kebun. Pokoknya intinya pertama adalah ngurusin anak-anak. Setelah selepas dari anak-anak baru ngelihat ternak. Kemudian ke kebun. Nggak ada kepengen ikut apa gitu dengan komunitas lain sehari-harinya. Mereka suka ngajak-ngajak kita main ke sana. Saya nggak ada waktu buat gitu-gituin. Dulu saya pernah ikut CPNS Cakim juga. Dipikir-pikir katanya tuh, wah kalau kamu ikut jadi Cakim kepakalan, kamu tuh mau gimana lembaga? Oh iya juga, saya pikir. Udah saya ke Bandung, udah saya batalin aja gitu. Jadi gitu. Kasihan anak-anak di sini. Terus kalau untuk waktu dengan keluarga, Akang masih bisa menyempatkan nggak sama anak-anak? Alhamdulillah. Karena saya lihat kan tiap hari Akang rekreasi. Rekreasi Akang itu adalah dari rumah, kemudian ke masjid, kemudian ke pesantren. Karena di lingkungan Akang ini adalah lingkungan yang betul-betul padat, dan sehingga ini adalah dianggap rekreasi karena banyak orang terus. Anak-anak itu umur berapa sih, Kang? Yang paling tua? Yang paling tua 5 tahun, yang paling kecil 3 tahun. Oh, ada anak yang paling kecil 3 tahun, yang paling besar 5 tahun. Nah, si ibu turunan Turki tadi kegiatannya ngapain? Satu ngajar. Dia ngajar di SD Kiara Lawang. Oh, bukan di sini? Enggak, kalau dari pagi sampai jam 11-an lah kira-kira ngajar di SD. Oh, formal ya? Iya, formal. Swasta? Oh, negeri. Oh, negeri. Alhamdulillah. Nah, kalau Akang memang seharinya udah ada di ngepost terus di pesantren. Nah, kalau misalnya gini, Kang. Kalau membagi waktu dengan ibu itu, dengan istri, kalau lagi ngajar di rumah, siapa yang beresin? Anak-anak santri atau Akang ada keluarga lain yang tinggal?
Kalau ada sampah berserakan kan masa diantep. Iya. Kalau ada cucian masa nggak di. Gitu, kalau ada film masa detailnya paling dipaksain aja. Kemandirian seorang Ustadz Fitro itu udah teruji. Jadi memang 12 tahun memang mondok itu memang itu adalah ilmu yang paling terbesar. Kang, saran apa sih untuk Al-Mekah biar kami ini tetap terus mengudara? Saya minta doanya Akang, kritiknya Akang, biar supaya Al-Mekah dalam pesantren berbicara ini bisa terus tetap mengudara. Apa sih Kang yang Akang bisa berikan statement ke kami? Satu, khairunas anfa'ulinnas, sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Amin. Dan mudah-mudahan Al-Mekah menjadi lembaga yang paling baik di hadapan Amin. Allah, Insyaallah, amin. dengan kemanfaatan bagi halayak orang banyak. Amin. Karena satu pesantren yang dipajukan, yang dibantu oleh Al-Mekah, maka sama dengan memajukan seluruh alam dunia. Amin. Karena Insyaallah. satu orang pesantren, insya Allah ke depan satu santri mereka bisa jadi punya murid yang 100, 1000 dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Dua, sekecil apapun kita harus ikut andil dalam memperjuangkan agama ini. Amin. Jangan seperti cecak, tapi harus seperti burung piit ketika dia berusaha menyelamatkan Nabi Ibrahim, meskipun apinya padam bukan karena air yang dibawa oleh burung pipit tersebut, karena gak mungkin lah api yang begitu besar bisa padam karena dengan tetesan air yang ada di mulut burung pipit tersebut. Tapi kita telah berusaha bagaimana kita ikut mengembangkan, ikut andil, ikut menjaga agama ini, ikut menjaga umat, dan ikut melestarikan syiar agama supaya tetap bisa berlangsung sampai akhir zaman. Amin, insya Allah. Satu lagi Kang, apa yang akan terapkan dan apa yang akan tekankan kepada santriwan dan santriwati agar mereka terus belajar dan terus mandiri? Apa yang akan tekankan? Saya menekankan kepada mereka, satu, supaya bisa hidup dalam kondisi apapun. Makanya alhamdulillah juga ada WC rusak, ada kobong kurang. Saya jadikan pemanfaatan pembelajaran bagi mereka yang tidak ada langsung di kitab, yang tidak ada langsung di pelajaran-pelajaran yang lainnya, tapi real, nyata dengan kehidupannya, sehingga mereka nanti bisa terbiasa dengan kehidupan yang sederhana, kehidupan yang serba kekurangan. Kalau mewah-mewah kan orang pada juga bisa, tapi kalau sederhana belum tentu bisa. Jadi mempertahankan itu lebih penting daripada menghabiskan. Iya. Jadi yang ditanamkan adalah tetap kemandirian. Yang tidak ada di kitab kuning, maka harus ada bisa di luar. Iya. Karena kitab itu memang udah ada dalam hati, tetapi pekerjaan itu memang harus dilakukan di luar. Baik, terima kasih Kang. Sahabat-sahabat Al-Mekah dan adik-adik santriwan santriwati yang ada di Madinatul Albab, kalian sehat kami doakan, kalian rajin kami doakan dengan akhlakul karimah, dan bantu ajengan kita dan guru-guru kita semua untuk patuh di dalam menjalankan agama. Kang, salam sehat selalu. Semoga kita tetap ketemu di lain waktu. Amin, amin. Mudah-mudahan Akang tetap selalu sehat. Kami tetap terus akan berjuang untuk berdakwah di siar di dalam media sosial dan untuk kebaikan kita semua. Sahabat-sahabat Al-Mekah, terima kasih hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Kamu namanya Agil. Kamu kelas berapa? Kelas 3. Sekolahnya di mana? Di mana? Di mana? Sekarang kamu berapa sekolah ya?
mau berangkat sekolah. Ya, tetap hati-hati ya.